Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Pokal Lokajaya. Ini baru saya komentar, ada petunjuk ini supaya jelas. Sebenarnya itu semua rupa manusia ini, agama Islam kah, agama Kristen kah, atau tanpa kecuali agama, kita tidak remeh. Cuma itu saya sesuai petunjuk, kalau masalah keyakinan seluruh dunia itu cuma 3% aja yang yakin ajarannya Nabi Muhammad. Cuma 3% aja seluruh dunia ini yang yakin ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi banyak sekarang itu selalu disebut Nabi Muhammad Rasulullah, tapi orang ini cuma ya seperti topel lah, ambil topeng namanya kalau begitu kan. Itu kalau pintar aja kita nyebut, pintar aja kita subuh-subuh itu namanya Nabi Muhammad, namanya Rasulullah, pintar aja kita ini. Tapi kita tidak bisa sebenarnya ajarannya itu Nabi Muhammad atau Rasulullah harus dipahami dengan baik, diyakini yang mana benar, yang mana tidak benar, kan begitu. Tapi sekarang susah. Sekarang susah. Kan ujung-ujungnya penting sholat. Isinya sholat dulu, dicari. Itu dulu. Jangan kita melakukan tidak dipahami isinya. Isinya apa? Isinya apa sholat itu? Harus dipaham. Paling-paling kalau isinya sholat kan imam, nggak ada lain. Itu. Tapi orang nggak bisa dipahami itu. Yang mana namanya isinya sholat, ya imam, nggak ada lain. Apalagi kalau begitu, tapi sulit kalau kita tidak mau belajar tentang alam. Kita belajar dalam alam. Kalau kita belajar dengan alam, di situ kita pelajaran kita di alam, nggak bisa ketemu namanya iman, nggak bisa. Gitu. Makanya itu sekarang begini keadaannya, lebih banyak kerusakan daripada yang utuh. Kan nggak ada kebenarannya, ada kenyataan sekarang sama gitu. Yang ada keyakinannya sama yang kuasa atau seluruh dunia ini, yang baru 1% seluruh dunia ini meyakini itu kekuasaannya Allah di dunia ini, baru 1%. Jadi coba pikirkan itu seluruh dunia ini. Masa kita tidak paham itu? Kalau ada apa-apa kejadian, misalnya baik, tidak baik, itu namanya kekuasaannya Allah. Dia punya kekuasaan, bukan kita. Kita ini cuma memperbaiki diri. Tapi banyak aja orang pintar bilang perbaiki diri, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mempelajari itu, memperbaiki diri, pembersihan dosa. Karena pembersihan dosa bukan zikir. Bukan zikir. Kalau zikir itu ya jadi banyak orang tidak ada dosa. Ternyata sekarang dosa ya tidak bisa lepas, tetap ada. Jadi sulit kita ini. Kalau kita tidak mau belajar tentang alam, ya pasti dosa penuh. Gitu pasti sudah jelas. Jadi jangan heran sekarang ini
Karena apa? Keyakinan kurang sama-sama antar manusia. Karena tidak bisa diketemui namanya iman. Nah itu namanya isinya sama sholat itu 5 waktu iman, tak ada lain. Dari mana? Kalau bukan iman, nggak usah mengira jauh. Kita masuk di masjid, ada iman itu. Tapi yang imani kita belum tentu juga tahu. Dia tahu juga imannya. Belum tentu dia tahu juga imannya. Karena ada kita itu mental masing-masing. Itu salahnya kita ini, tidak mau pelajari itu. Anu sudah jelas, contoh-contohnya ada. Kita sholat di masjid pasti ada iman. Begitu, tapi harus juga imannya tahu yang iman kita itu harus yang iman di masjid itu harus tahu juga imannya. Kalau tidak tahu imannya sama doang, sama-samanya kok kosong, tidak ada apa-apa. Itu namanya capek deh. Coba ditahu juga isinya sholat, lakukan isinya apa sholat ini kan iman. Menurut paham imammu ya itu sudah isinya sholat. Nah itu tinggal nggak marepa. Tapi jangan juga kalau marepa ndak sholat ndak bisa. Makin marepa harus melakukan 5 waktu karena ada isi di dunia ini, ada isi di akhiratnya. Kan gitu. Kalau sudah marepa nong sholat wasalah. Makin marepa makin dilaksanakan. Jangan kita pintar aja cerita-cerita baru kita tidak mau ngikuti itu sesuai kehendaknya yang Maha Kuasa supaya kita bisa ajarannya Nabi Muhammad SAW bisa diikuti. Tapi kalau kita tidak tahu iman, kita sholat susah dipahami namanya ajarannya Nabi Muhammad SAW, susah dipahami. Kalau tidak mau gitu, nggak mau pelajari dulu. Nah makanya harus kita kembali belajar dengan ngalam, gitu. Nah seandainya itu banyak orang paham itu namanya isinya sholat itu, mungkin bumi ini makmur, bagus, tidak ada kotor-kotoran, tidak ada baku bunuh-bunuh, tidak ada baku perang, tidak ada baku tindih-tindih, saling membantu, saling menyayangi. Kalau seandainya ada itu, dia paham itu, tapi sulit. Coba bayangkan, seluruh dunia cuma 3% aja yang ada keyakinannya sama imannya. Jadi memang sulitnya saudara. Kalau kita tidak mau mencari yang bisa pahami itu. Oke, bosku, sampai sini aja. Jadi itu saudara harus dipelajari, kita belajar dengan ngalan supaya bisa dipahami namanya iman. Karena pikirkan saja itu, seluruh dunia baru 3% yang bisa pahami itu namanya iman, seluruh dunia ini. Jadi silainya itu jadi lihat juga tidak imbang alam, tidak imbang dunia. Nah, lebih banyak kerusakan daripada anu baik. Nah, karena gara-gara itu seandainya kita saudara kita pahami, lebih banyak pahami namanya iman, isinya sholat itu, mungkin ini di Indonesia ini mungkin masyarakatnya bahagia semua, kita semua bahagia semua, karena kita tidak memasuki namanya serakah. Kalau kita sudah mendapatkan itu namanya iman itu. Kalau orang tidak dapat imannya itu ya sudah, ini kenyataannya begini sudah. Pembohong banyak, saling membunuh-bunuh, saling ngejek, saling begitu sudah sekarang kenyataannya. Jadi alam juga begitu sekarang. Alam juga begitu, susah juga. Jadi jangan heran kalau banyak bencana, jangan heran karena itu sudah jelas.
Karena sudahlah jelas itu masing-masing kelakuan ini masing-masing ada, kecil besar ada, tidak disadari tuh. Nah, contoh mungkin itu korupsi atau pencuri atau penipu atau segalanya lah. Tidak mungkin orang begitu kalau dia pahami imannya. Tidak mungkin. Biarpun Kristen, biarpun agama lain, kalau dia pahami. Karena itu namanya iman tidak tanpa kecuali. Harus dipahami, biar agama-agama lain, dia harus dipahami itu. Tapi kita ini, saudara kita ini, apa namanya? Bagaimana ya? Dia tidak mau menggali apa yang kejadian sekarang, apa yang dilakukan selama ini. Kenapa bisa ada begini? Dia tidak mau. Atau ternyata itu bisanya, kalau yang ada ini bisanya banyak uang, banyak harta, tidak ada guna. Tidak ada guna. Kenapa? Itu sebentar aja. Tidak bisa dimati selamanya. Tapi orang tidak mau percaya, ya sudah. Kalau Allah yang bertindak ya tanpa kecuali. Nah, satu-satunya jalan ya, kalau mau aman ya cari masing-masing kemampu. Kalau tidak mau ku cari ya sudah, itu kejadiannya. Jangan menyesal. Karena penyesalan itu ya di belakang, tidak mungkin ke depan. Nah, nanti kita juga sih, yang penting kita ingatkan orang. Kalau dia ya percaya yang dicerita ya percaya, kalau tidak masalah. Yang penting saling mengingatkan supaya bisa kita memikirkan itu kebenarannya, yang kenyataannya bagaimana. Karena yang Maha Kuasa itu ada itu, pikirkan itu. Cuma kita tidak sadari dia. Kita tidak mau sadari dia. Itu namanya tidak sadar. Kalau kita sadar pasti tahu. Dia tahu kita, bukan kita yang tahu. Dia tahu kita, yang Maha Kuasa. Itu ada itu, tidak mungkin tidak. Tapi kalau dia tahu kita, kalau kita tidak tahu ya begitu sudah kejadiannya. Jadi itulah, pikirkan dengan baik saudara, supaya jangan ada begini terus. Tapi kalau tidak mau ya begini, jangan menyesal. Karena penyesalan itu ya pasti nanti penyesalan di belakang, bukan ke depan. Begitu. Oke bos.